Salam Patunggilan. Ibu bapak serta saudara warga Gereja Kristen Jawi Wetan dimanapun berada. Perkenalkan, saya Pendeta Trisulo Agus Widodo yang saat ini bertugas di GKJW Jemaat Purwosari Banyuwangi, masuk di dalam wilayah pelayanan Majelis Daerah Besuki Timur. GKJW Jemaat Purwosari berada di ujung timur dan ujung selatan Pulau Jawa, tepatnya di Dusun Purwosari, Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, yang sudah didewasakan sejak tahun 1938. Di dalam kesukacitaan berproses hingga saat ini, jumlah warga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Purwosari mencapai 420 kepala keluarga dengan jumlah 1.207 jiwa. Itulah kami GKJW Jemaat Purwosari. Sukacita kami bersama seluruh warga Gereja Kristen Jawi Wetan dimanapun berada. Hari ini kami siap untuk memasuki ibadah minggu, dan segenap majelis jemaat GKJW Purwosari siap untuk melayani peribadahan memasuki minggu Advent yang pertama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, warga Gereja Kristen Jawi Wetan dimanapun berada. Saat ini kita akan memasuki ibadah minggu yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Trisulo Agus Widodo dengan menggunakan tata ibadah khusus sebagai wujud partisipasi iman GKJW terhadap himbauan pemerintah maupun PGI dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang selalu mengasihi Tuhan Yesus, pada minggu ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Masa Advent adalah masa kita menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dunia sebagai juru selamat. Dia telah menderita sengsara, mati, dan bangkit dari antara orang mati. Dan dia berjanji akan datang kembali untuk kedua kalinya. Untuk itu, marilah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati dan diri kita di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, dengan senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita memasuki peribadahan minggu dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85, bait 1 dan 2, Kusongsong Bagaimana. Oh
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam peribadahan saat ini. Kita mengambil saat teduh sejenak, menenangkan pikiran dan menyadari keberadaan Tuhan pada ibadah saat ini. Dan marilah kita bersama-sama mengaku di dalam hati yang demikian. Pertolongan kita ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah saat ini di dalam kita memasuki Minggu Advent yang pertama, sesuai dengan tema liturgis Gereja Kristen Jawi Wetan adalah bersiap dan mawas diri menanti kedatangan Tuhan. Saudara, bersiap artinya berjaga-jaga, bersiap artinya bersedia untuk menghadapi segala sesuatu kemungkinan yang akan terjadi. Di masa Advent pertama, umat diajak untuk selalu menyadari dan untuk menantikan kedatangan Tuhan, baik kedatangannya di dalam Natal maupun kedatangan Tuhan yang kedua kali di dalam kehidupan kita. Kedatangan Tuhan seperti pencuri, datangnya secara tiba-tiba dan datangnya tidak ada yang mengetahuinya. Pertanyaannya, apa yang harus kita siapkan? Yang perlu kita siapkan adalah mawas diri, introspeksi diri untuk melihat, untuk mengoreksi diri kita sendiri dengan penuh kejujuran. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, sudahkah kita menyadari, sudahkah hidup kita telah bersiap dan bersedia menerima kedatangan Tuhan yang kudus di dalam kehidupan kita? Inilah yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Mari tema ibadah kita pada saat ini kita sambut dengan kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 79. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Lepaskan kita
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara, kita selalu diingatkan supaya kehidupan kita selalu saling mengasihi, seperti ucapan Yesus yang disaksikan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Berdasarkan perintah Tuhan supaya hidup kita selalu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Begitu juga kita diharapkan untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Pertanyaannya, apakah perintah Tuhan itu sudah kita lakukan dan sudah kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita? Mungkin kita menjawab, kita sudah berusaha. Tetapi jika kita mau jujur mengakui dengan ketulusan hati, usaha yang kita lakukan belum bisa dilakukan dengan sempurna. Oleh karena itu, saudara, hari baik pemberian Tuhan pada saat ini, marilah kita pergunakan untuk mengakui dosa dan kesalahan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Marilah kita mengakui dosa kita di dalam doa, dan doa ini kita wujud nyatakan dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 467. Kita nyanyikan bait 1, 2, dan 3. Tuhanku, bila hati
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih. Tuhan kita adalah Allah yang panjang sabar. Percayalah, siapapun yang dengan tulus mau mengakui kekurangan, mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan, Allah akan memberi pengampunan. Seperti janji yang diberikan oleh Tuhan kepada kita saat ini, yang kita baca dari Roma 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, mari kita terima berita anugerah pada saat ini, dan jemaat Tuhan disilahkan berdiri. Roma 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17, yang demikian kesaksian firman Tuhan. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Inilah berita sukacita yang diberikan kepada kita semua. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mengakui dosanya dengan tulus di hadapan Tuhan, karena Allah akan memberikan kebahagiaan dan Allah akan menganugerahkan pembenaran di dalam kehidupan. Marilah firman ini kita sambut dengan penuh sukacita, dengan kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 392. Kita nyanyikan bait 1 dan bait 3. Yesus abadi kepunyaanku.
Jemaat disilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena Tuhan telah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Oleh karena itu, biarlah Tuhan yang berkarya untuk mendasari kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mendengarkan dan menggumuli firman Tuhan yang kita baca saat ini di dalam Injil Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Namun sebelumnya marilah kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur di hadirat-Mu, karena kami telah menerima berkat-Mu yang sungguh besar. Engkau telah mengampuni kami dari seluruh dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, bagaikan tanaman kering yang merindukan siraman air, demikian pula hati kami saat ini, rindu siraman firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, bukalah hati kami, supaya kami mampu mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan pilih membaca firman-Mu, berikan kebijaksanaan, sehingga yang dibacanya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih Bapak Pendeta Trisulo Agus Widodo yang Tuhan pakai sebagai perantara firman-Mu, pakai dan urapilah. Beri kebijaksanaan sehingga apa yang disampaikan semua hanya seturut kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, dengan hati sukacita kami menyambut firman-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini, Injil Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan
jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian kesaksian firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang suka membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, bagaimana kabarnya? Sehat nggih? Salam patunggilan, kiranya damai Tuhan senantiasa bersama kehidupan kita. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diperkenankan membangun ibadah minggu. Meskipun kita masih dalam masa pandemi COVID-19 yang saat ini belum berakhir. Minggu ini kita memasuki minggu Advent yang pertama, artinya minggu untuk menyambut, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan dalam kehidupan. Oleh karena itu, dalam khotbah minggu Advent saat ini, saya beri judul berjaga-jaga dan terus berdoa. Saudara, pekerjaan menunggu itu adalah memang pekerjaan yang melelahkan. Pekerjaan menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Pekerjaan menunggu adalah pekerjaan yang menjengkelkan dan menjenuhkan. Saya yakin panjenengan semua pasti pernah mengalami menunggu. Terkadang menunggu istri saat sedang belanja di pasar itu bisa membuat bosan. Kok suwe opo wae sing dituku, pamite tuku terasi nanging kok ora bali-bali. Kalau menunggu belanja saja itu membosankan, apalagi ketika kita harus menunggu suami kita, menunggu istri kita yang bekerja di luar kota atau yang bekerja di luar negeri yang tidak pulang-pulang. Pasti kita akan jengkel, pasti kita akan lelah. Tetapi saudara, zaman sekarang dengan kemajuan ilmu dan teknologi, orang sudah tidak perlu khawatir supaya tidak bosan saat menunggu. Di sana sudah banyak yang dikerjakan oleh manusia. Menunggu dengan bermain HP, dengan foto-foto selfie, dengan WA, dengan TikTok dan sebagainya. Tetapi saudara, orang Jawa bilang, yang coto saat menunggu suami atau saat menunggu istri yang kerja di luar kota atau kerja di luar negeri tidak pulang-pulang. Ada yang menunggu sambil mengisi diri dengan bermain pil atau bermain will, yaitu mencari pasangan pria lain dan mencari wanita idaman lain.
Inilah ketika salah di dalam bertindak mengisi waktu saat menunggu, bisa muncul pergumulan yang besar, bisa muncul pergumulan baru di dalam kehidupan, bahkan juga bisa sampai menimbulkan bencana dalam keluarga. Demikian juga saudara bagi kehidupan jemaat umat percaya. Jika salah dalam mengambil tindakan saat menunggu kedatangan Tuhan, juga bisa mendatangkan penderitaan dalam kehidupan. Karena kedatangan Tuhan itu datangnya secara tiba-tiba, sehingga bagi yang tidak bersiap diri, maka kedatangan Tuhan bisa datang bagaikan jerat di dalam kehidupan. Namanya kena jerat. Kena jerat itu tidak enak. Sebagai contoh, ketika tikus kena jerat, sebelum mati dia pasti akan meronta-ronta, akan kosel-kosel, mengalami penderitaan. Oleh karena itu saudara, melalui Injil Tuhan yang disaksikan oleh Lukas dalam bacaan kita hari ini, Yesus mengajarkan supaya manusia senantiasa hidupnya berjaga-jaga dan senantiasa terus berdoa. Berjaga-jaga merupakan kata yang mudah diucapkan, tetapi berjaga-jaga adalah sulit untuk dimengerti, bahkan lebih sulit lagi untuk dilakukan. Tetapi saat ini saya tidak akan membahas tentang arti berjaga-jaga, tetapi lebih pada hal praktis apa yang harus kita lakukan agar dapat berjaga-jaga. Di dalam ayat yang ke-34, hal praktis yang bisa kita lakukan untuk berjaga, yang perlu kita jaga adalah menjaga hati kita. Hidup ini memang perlu menjaga perkataan kita. Hidup ini memang perlu menjaga perbuatan kita. Tetapi yang lebih penting adalah menjaga hati kita. Sebab baik perkataan, baik perbuatan itu keluar dari hati. Oleh karena itu jika kita mau berjaga-jaga, yang pertama adalah kita harus menjaga hati kita, supaya hati kita tetap kudus dan hati kita memiliki motivasi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, di dalam berjaga, hidup itu harus menjauhkan diri dari kepentingan duniawi. Seperti ayat 34, kepentingan duniawi digambarkan sebagai pesta pora. Ini mengajarkan kepada kehidupan umat supaya hidup ini tidak disibukkan oleh perkara-perkara duniawi, yaitu mencari kekayaan diri sendiri. Namun kenyataannya saudara, tidak sedikit manusia melakukan hal ini, yaitu mengejar kepentingan duniawi. Bahkan supaya kepentingannya ini tercapai, tidak sedikit orang yang menghalalkan segala cara dengan korupsi, dengan menindas sesamanya. Oleh karena itu Yesus tidak menghendaki hal itu,
Tetapi yang dikehendaki adalah supaya manusia tetap mempersiapkan diri, supaya di dalam mempersiapkan diri itu bisa menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh kesiapan hati. Yang ketiga, di dalam berjaga-jaga, di sana dikatakan oleh Alkitab di ayat 34, agar hidup itu supaya tetap senantiasa melekatkan diri kepada Tuhan, sehingga ketika hari Tuhan itu datang secara tiba-tiba, tidak seperti jerat menimpa di dalam kehidupan. Yesus menghendaki di dalam kehidupan umat supaya umat melakukan hidup yang terus berjaga seperti dinyatakan di ayat 36, berjaga-jagalah sambil berdoa, supaya dengan berjaga-jaga dan terus berdoa memperoleh kekuatan supaya luput dari semua yang akan terjadi, dan dikatakan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Sehingga dalam mengisi waktu menunggu, yang penting adalah selalu siap siaga dan terus membangun komunikasi dengan Tuhan di dalam doa. Karena doa sebagai wujud pengakuan atas ketidakberdayaan, atas ketidakmampuan diri kita. Sehingga dengan berdoa artinya mempercayakan hidup kita secara totalitas kepada Tuhan sampai menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, sebagai umat percaya, sebagai warga Gereja Kristen Jawi Wetan, mari kita belajar menjadi orang percaya yang siaga. Artinya siap berjaga dan berdoa, supaya hidup kita tidak bercacat di hadapan Tuhan dan senantiasa kudus di hadapan Allah. Sehingga ketika Tuhan datang secara tiba-tiba, kedatangannya tidak seperti jerat jatuh di dalam kehidupan. Memang kedatangan Tuhan belum ada yang mengetahui secara pasti. Namun di dalam ayat 25 sampai ayat 26, di sana Tuhan sudah memberikan tanda-tanda melalui alam ciptaannya, supaya dengan tanda-tanda alam yang terjadi diharapkan manusia tetap taat kepada Allah. Dan dengan tanda itu diharapkan manusia tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, saat ini kita melihat, saat ini banyak kita temui berbagai macam tanda alam telah terjadi. Bencana ada di mana-mana. Banjir, gempa bumi, tanah longsor datang secara tiba-tiba. Belum lama ini juga pandemi COVID-19 datangnya juga dengan tiba-tiba yang benar-benar membuat banyak manusia mengalami ketakutan. Meskipun juga sebagian orang ada yang tidak mempercayainya, tetapi yang terjadi dengan adanya
virus corona, pagi sakit, malam mati, malam sakit, pagi mati. Kehidupan alam, tanda alam juga pernah kami alami, terkhusus di dalam kehidupan Gereja Kristen Jawi Wetan Purwosari, berada di tepi laut selatan, yang saat itu tanda alam terjadi. Kejadiannya 3 bulan setelah pandemi COVID-19 datang. Pada saat itu terjadi di musim kemarau, tanpa ada hujan, tanpa ada badai, tanpa ada petir. Tiba-tiba gelombang laut selatan datang secara tiba-tiba sampai menghantam daratan, bahkan menghancurkan sebagian fasilitas wahana wisata Parang Semar yang ada di tempat itu. Menurut pikiran masyarakat, kecil kemungkinan peristiwa itu terjadi karena tepi laut selatan dibatasi oleh dataran pasir yang sangat luas dan tinggi. Luasnya sekitar kurang lebih 75 meter. Bahkan jika gelombang itu lepas dari dataran pasir, harus melewati lagi 2 sungai yang sangat luas, baru air itu bisa sampai di daratan. Tetapi kenyataannya yang terjadi, gelombang air laut pada saat itu benar-benar mampu menembus daratan yang kedatangannya tidak diprediksikan. Sehingga melalui peristiwa tanda alam hendaknya memotivasi kehidupan manusia supaya hidupnya tidak menjauhkan diri dari Tuhan, tetapi semua tanda yang terjadi memotivasi hidup kita bahwa manusia itu lemah, bahwa manusia itu terbatas dan manusia itu tidak memiliki kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Advent berasal dari bahasa Latin Adventus yang artinya kedatangan. Di setiap gereja Tuhan, masa Advent menjadi masa persiapan, menjadi masa penantian dan menjadi masa pengharapan di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dilaksanakan 4 hari minggu sebelum kedatangan Tuhan Yesus di dalam Natal. Tetapi selain itu, masa Advent juga memiliki arti masa kesiapan diri untuk menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam kehidupan. Sedangkan kedatangannya belum ada yang mengetahui secara pasti. Tetapi saudara, melalui tanda alam yang terjadi mengingatkan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, sehingga hidup kita diharapkan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dan senantiasa bersandar kepada Allah. Masa Advent adalah masa menyiapkan diri. Masa Advent adalah masa untuk berbenah hati. Masa Advent adalah masa untuk berjaga-jaga dan untuk berdoa. Baik bersiap diri di dalam menyambut Tuhan di dalam Natal, maupun kesiapan hati kita menyambut kedatangan Tuhan
di dalam kehidupan kita yang kedua kali. Sebentar lagi saudara, kita akan memasuki Natal, yaitu untuk memperingati kelahiran Yesus di dunia ini. Melalui perenungan saat ini mengingatkan kepada kita yang utama dalam merayakan Natal bukan seberapa spektakuler acara yang kita lakukan, seberapa besar anggaran yang kita keluarkan, tetapi yang terutama di masa Advent adalah bagaimana kesiapan hati kita, kesiapan diri kita untuk mawas diri, yaitu mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, supaya Tuhan mampu hadir, supaya Tuhan mampu lahir, supaya Tuhan mampu bertakhta dalam hidup kita. Sehingga jika Tuhan datang, kedatangannya tidak membawa jerat dalam kehidupan. Selamat memasuki masa Advent. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, mari kita memasuki saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa merespon kehendak Tuhan yang kita wujud nyatakan dengan mengikrarkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Oleh karena itu, jemaat disilahkan berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat, dan doa syafaat nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Sungguh kami bangga memiliki Allah yang berkuasa seperti Engkau. Kami yakin Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dan saat ini kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami, sehingga kami Engkau perbolehkan beribadah dengan penuh keselamatan dan kedamaian. Kami bersyukur Engkau selalu mengajarkan kepada kami untuk senantiasa hidup mawas diri, senantiasa berjaga-jaga dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tancapkanlah firman Tuhan dalam hati kami, sehingga di dalam kehidupan kami, hidup kami senantiasa tetap bersiap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Meskipun kami belum mengetahui kehadiran Tuhan dalam hidup kami, tetapi melalui tanda alam ciptaan-Mu, kami merasakan bahwa Engkau telah dekat dalam kehidupan kami. Seperti tanda alam terjadi di mana-mana, bencana terjadi di mana-mana, bahkan di masa pandemi COVID-19 yang saat ini belum berakhir, yang dirasakan oleh seluruh dunia. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk keselamatan dunia, secara khusus untuk keselamatan negara dan bangsa kami Indonesia, dalam upaya usaha mengatasi pandemi virus corona yang sedang terjadi. Oleh karena itu berkatilah upaya pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat hingga di pelosok-pelosok daerah. Begitu juga usaha seluruh tenaga medis, relawan yang menyerahkan pelayanannya demi kemanusiaan. Tuhan, jangan tinggalkan mereka, tetapi berkatilah hidupnya maupun keluarganya. Demikian juga pelayanan kami dalam keikutsertaan menciptakan damai dan sejahtera di dunia ini. Berkatilah seluruh pelayanan kami sebagai Gereja Kristen Jawi Wetan dimanapun Tuhan Engkau menempatkan kami. Tuhan Yesus, jangan tinggalkan kami, namun berkatilah seluruh pelayanan kami, baik di lingkup majelis jemaat, lingkup majelis daerah maupun di lingkup majelis agung. Kami percaya tanpa Engkau, seluruh pekerjaan kami akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu kami serahkan seluruh kegiatan kami dan seluruh pergumulan yang dialami oleh jemaat Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk seluruh keberadaan keluarga, seluruh keberadaan pekerjaan, begitu juga untuk seluruh keberadaan anak-anak kami. Berkatilah kami semua, sehingga melalui kami nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami juga berdoa untuk pergumulan warga jemaat, baik yang saat ini sedang sakit, baik yang saat ini sudah lanjut usia, terlebih-lebih saudara kami yang sengaja menjauhkan diri dari Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam pimpinan kuasa Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga menyerahkan seluruh aktivitas kami 6 hari yang akan kami lakukan, baik kami yang menjadi petani, kami yang menjadi pedagang, kami yang berwirausaha, kami yang menjadi pegawai negeri, dan apapun juga profesi kami. Saat ini kami serahkan dalam pimpinan kuasa Tuhan. Berkatilah pekerjaan kami, sehingga melalui pekerjaan kami Engkau mencurahkan berkat di dalam kehidupan kami semua. Inilah Bapa yang menjadi seru serta permohonan kami. Semuanya hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa mengajarkan kami berdoa demikian.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Sebagai dasar pengumpulan persembahan, ada kesaksian firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 54 ayat yang ke-6. Yang demikian, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam mengumpulkan persembahan saat ini, kita barengi dengan kita muliakan nama Tuhan dari pelengkap kidung jemaat nomor 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur tanpa jemu, kasih setiamu Tuhan. Ku tutur tanpa jemu, kasih setiamu Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari persembahan ini kita serahkan di dalam doa. Tuhan Yesus, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Engkau, sebab kami menyadari Engkaulah sumber kehidupan dan sumber berkat dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, dalam peribadahan saat ini, kami mengucap syukur yang kami wujud nyatakan di dalam kami mengumpulkan persembahan. Baik persembahan minggu, persembahan syukur, demikian juga persembahan puji-pujian yang kami angkat. Terlebih seluruh hidup kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Dan layakkanlah kami Tuhan. Tuhan Yesus, sucikan persembahan ini, berkati seluruh persembahan ini supaya layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama mengakhiri peribadahan minggu ini. Tuhan, jangan tinggalkan kami, supaya kami mendapat damai dan sukacita karena Engkau yang menyertai dan memberkati kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah saat ini penuh dengan sukacita, dan mari kita menjalani kehidupan pemberian Tuhan dengan penuh tanggung jawab, dan kita senantiasa tetap mengingat supaya hidup kita selalu mawas diri, selalu berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan, baik di dalam Natal maupun di dalam kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Masa Advent adalah masa untuk mempersiapkan diri,
masa Advent adalah masa untuk berbenah hati. Oleh karena itu, mari kita akhiri ibadah kita dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 370. Kita nyanyikan bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa sumber segala berkat, kasih keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang senantiasa memberikan kebijaksanaan, memberkati, menguatkan dan menyentosakan hidupmu saat ini sampai selamanya. Amin.